Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menyampaikan pemecahan masalah pembelajaran mengenai keaktifan siswa pada pembelajaran matematika materi dimensi 3 di kelas 12 IPA 1 tahun pelajaran 2022-2023. Permasalahan keaktifan siswa pada pembelajaran matematika, materi dimensi 3, pokok bahasan posisi antara titik, garis, dan bidang, itu diawali dengan melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu, yang berhubungan dengan motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika dengan jadwal belajar di jam ke-8-9. Atau pukul 13.45 sampai pukul 15.30. Tujuannya itu untuk mengetahui sejauh mana motivasi belajar siswa setiap pembelajaran matematika di siang hari tersebut. Sekaligus juga untuk mengetahui kemampuan siswa dalam membayangkan dimensi 3 atau membayangkan objek di dimensi 3 atau di ruang. Atau juga kemampuan spatial sense. Kemampuan spatial sense itu adalah kemampuan konsep abstrak yang meliputi persepsi melibatkan hubungan visual atau kemampuan seseorang untuk memahami, menyimpan, mengingat, dan menciptakan gambaran dalam pikiran mengenai bentuk dan ruang. Juga persepsi tentang hubungan ke ruangan, tentang posisi berbagai objek di ruangan, sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan dalam materi dimensi 3, pokok bahasan, posisi antara titik, garis, dan bidang. Nah, hasil asesmen diagnostik diketahui bahwa motivasi belajar siswa masih rendah, dikarenakan jadwal mengajar di siang hari. Dan juga hasil dari asesmen diagnostik didapat motivasi belajar siswa kurang itu karena siang hari sudah lelah dan mengantuk. Didapat juga dari hasil asesmen diagnostik, khusus untuk akademisnya, siswa masih belum paham mengenai posisi titik, garis, dan bidang di dimensi 3 dan masih belum bisa membayangkan posisinya. Jadi antara kenyataan dan pikiran bayangan siswa itu belum bagus. Jadi daya membayangkan ruang, abstrak, atau spatial sense siswa itu masih kurang. Kemudian juga permasalahannya bahwa tuntutan pembelajaran abad 21 yaitu siswa dituntut memiliki kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi secara aktif itu juga masih kurang, dikarenakan motivasi belajar siswa masih rendah, otomatis untuk berkomunikasi dan berkolaborasi juga secara aktif masih kurang. Dengan kondisi permasalahan itu, alternatif solusinya itu yang pertama, untuk meningkatkan motivasi belajar di kelas pada pembelajaran di siang hari, harus dibuatkan strategi pembelajaran yang menarik, yang meningkatkan motivasi belajar, komunikasi interaktif, keaktifan siswa atau student centered. Maka diatur posisi duduk berpasangan dan menggunakan metode pembelajaran teach as an answer and switch atau disingkat TAS. Di sini teach artinya menjelaskan atau mengajar, as answer tanya jawab, dan switch artinya bertukar peran. Kemudian dengan kondisi seperti itu dibutuhkan bantuan objek atau alat bantuan agar siswa terbantu melihat posisi objek di ruang di kenyataan. Jadi bisa membandingkan antara bayangan dengan kenyataannya. Alat peraga yang tepat dan sederhana dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan spatial sense siswa. Karena materinya adalah posisi antara titik, garis, dan bidang, maka kita umpamakan
objek garis itu dengan pensil, kemudian bidang kita menggunakan kertas karton atau buku. Pembelajaran menggunakan metode TAS ini saya coba sendiri karena melihat kondisi siswa di kelas yang memiliki kekhasan, yang secara garis besar memiliki dua kelompok, yaitu kemampuan cepat dan kurang cepat. Klasifikasi ini berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Nah, langkah-langkah metode TAS ini sebagai berikut. Yang pertama, posisi duduk berpasangan dengan pengaturan salah satu siswa cepat dibandingkan siswa lainnya. Nah, posisi siswa yang lebih paham atau lebih cepat, posisi duduknya di sebelah kanan. Sedangkan siswa yang kurang cepat, posisinya di sebelah kiri. Kemudian siswa menyiapkan alat peraga sederhana, yaitu 2 buah kertas karton sebagai bidang dan 2 buah pensil sebagai garis. Nah, sebagai contohnya di sini materinya adalah posisi antara 2 garis pada ruang. Nah, berarti guru harus menjelaskan terlebih dahulu pemahaman mengenai posisi antara 2 garis pada ruang. Posisinya itu ada yang sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Dengan menggunakan bantuan 2 pensil itu sebagai alat peraga sederhana. Setelah guru menjelaskan dan siswa menyimak, selanjutnya guru memberikan perintah atau aba-aba kepada siswa untuk bersiap-siap untuk melaksanakan kegiatan menjelaskan, yaitu dari siswa cepat ke siswa yang kurang cepat. Guru memberikan aba-aba teach, maka siswa sebelah kanan akan menjelaskan kepada siswa sebelah kirinya mengenai posisi antara 2 garis pada ruang dengan dibantu alat peraga pensil, 2 pensil gitu ya. Dan siswa sebelah kiri memperhatikan. Setelah selesai menjelaskan, siswa yang sebelah kanan kepada siswa yang sebelah kiri, selanjutnya guru memberikan aba-aba ask and answer. Artinya, siswa sebelah kiri akan bertanya kepada siswa sebelah kanan apabila siswa tersebut belum paham. Kemudian siswa sebelah kanan akan menjelaskan jawabannya sampai siswa yang sebelah kiri paham. Setelah ask and answer, atau setelah siswa sebelah kanan menjelaskan jawabannya dan siswa sebelah kirinya paham, guru akan memberikan aba-aba selanjutnya, yaitu switch, yang artinya ditukar. Maka siswa sebelah kiri akan bertukar peran dengan siswa sebelah kanan. Siswa sebelah kiri akan mempersiapkan diri melakukan proses aktivitas yang sama seperti siswa yang sebelah kanan, yaitu teach and ask answer. Setelah pembelajaran menggunakan metode TAS dan menggunakan alat peraga sederhana, jam belajar siang hari siswa yang sudah mengantuk dikondisikan untuk beraktivitas, berbicara, berkomunikasi langsung dengan menjelaskan, teach, dengan menjawab pertanyaan, ask answer, sehingga akhirnya siswa terpaksa harus berbicara, berkomunikasi dengan gayanya masing-masing, menjelaskan kepada siswanya atau kepada temannya sampai paham. Siswa yang melakukan proses menjelaskan, bertanya, menjawab menjadi lebih aktif dibandingkan dengan hanya mendengarkan guru yang menjelaskan. Saat menjelaskan, siswa dibantu dengan menggunakan alat peraga, buku sebagai bidang dan pensil sebagai garis. Kemudian, tuntutan untuk menjelaskan materi kepada temannya itu akan meningkatkan konsentrasi siswa. Siswa menjadi fokus
dan motivasi untuk memahami materinya menjadi lebih baik. Siswa sebelah kanan yang relatif lebih cepat paham atau lebih cepat pemahamannya dibandingkan siswa yang sebelah kiri akan mengalami penguatan pemahaman dan memiliki tanggung jawab agar temannya menjadi paham materi yang dijelaskannya. Kemudian, selanjutnya, siswa sebelah kiri itu mendapat kesempatan 2 kali memahami materi. Pertama, selain dari guru juga, yang keduanya dari penjelasan temannya. Juga diberi kesempatan bertanya apabila ada yang belum paham kepada temannya. Kemudian, siswa yang sebelah kiri juga mendapat kesempatan juga setelah aba-aba switch untuk menjelaskan materi kepada temannya yang secara kemampuan lebih cepat. Nah, selanjutnya di sini aktivitas teach, ask, answer, dan switch yang dilakukan. Ada aktivitas yang menjelaskan, bertanya dan menjawab secara bergantian. Itu akan meningkatkan komunikasi dan kolaborasi siswa antara siswa yang cepat dengan siswa yang kurang cepat. Ada proses saling membantu. Nah, di sini juga terdapat peningkatan motivasi dan keaktifan siswa. Berikut foto kegiatan pembelajaran di saat proses menggunakan metode TAS atau Teach, Ask, Answer, and Switch berbantuan alat peraga sederhana. Demikian video ini saya buat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.